Dua orang DPO kasus pencurian uang miliaran rupiah di Pangkalan Bun yang bersembunyi di dalam hutan di Kabupaten Lamandau telah diamankan oleh polisi dengan kondisi kelaparan berdasarkan laporan warga setempat pada 4 September lalu. Perkiraan dari mana? Ini uang semua ini. Kedua pelaku pencurian uang sejumlah 1 miliar rupiah diamankan warga desa Kudangan, Kecamatan Delang, Kabupaten Lamandau pada hari Jumat 5 September 2025 dini hari saat bersembunyi di hutan desa setempat. Kedua pelaku yang masuk daftar pencarian orang tersebut ditemukan lemas kelaparan berikut barang bukti uang curian dalam kondisi basah. Selama 25 hari melarikan diri, mereka hanya makan pisang dan singkong. Selanjutnya, warga menyerahkan kedua pelaku ke Polres Lamandau dan diproses ke Polres Kota Waringin Barat untuk ditindaklanjut. Total komplotan pencuri berjumlah 3 orang, 1 orang lainnya telah diamankan sebelumnya di Kalimantan Barat. 900-an juta, di mana juga ini saat diamankan uang dalam keadaan basah di Kecamatan Delang, di mana masyarakat memberikan informasi dan polisi bersama masyarakat mengamankan, kemudian dibawa ke Polsek Delang. Para pelaku merupakan pencuri spesialis pecah kaca mobil yang sudah beraksi di 3 provinsi di Kalimantan, yakni Kalimantan Tengah, Barat, dan Timur. Sebelumnya, komplotan ini beraksi hanya hitungan detik, merampok uang dari dalam mobil sport milik korban yang tengah terparkir singgah makan dengan memecahkan kaca mobil sisi kiri di Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah pada Senin 11 Agustus 2025 silam. Para pelaku dikenakan pasal pencurian dengan pemberatan dan terancam pidana 9 tahun penjara. Dari Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Sahwan Pamungkas melaporkan. Dengan berpura-pura ziarah makam, seorang pencuri ponsel diamankan warga di desa Limus Nunggal, Cilengsi, Kabupaten Bogor, di Jawa Barat. Hasil penggeledahan, warga mengamankan 3 ponsel hasil curian, jimat, serta obat terlarang jenis tramadol. Pria ini tak berkutik saat ditangkap warga di Kampung Rawahingkik, Desa Limus Nunggal, Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ia diamankan lantaran mencuri ponsel warga. Kejadian bermula saat warga melihat pelaku lari terburu-buru di Jalan Raya Cilengsi, Setu. Saat diburu, pelaku masuk ke area pemakaman untuk menghilangkan jejak. Warga kian curiga karena pelaku terlihat panik dan diduga sedang menggali tanah untuk menyembunyikan barang hasil curian. Saat interogasi, pelaku berdalih tengah berziarah dan hendak menguburkan cincin. Namun saat diperiksa dari kantong celananya ditemukan 3 ponsel tanpa password yang diduga hasil curian. Selain itu, warga juga mengamankan jimat dan obat terlarang jenis tramadol. Agar tak menjadi sasaran amuk massa, warga segera menggelandangnya ke Polsek Cilengsi. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahya Supriyatna melaporkan. Sejumlah jemaah calon haji dan umroh melaporkan pemilik travel di Gorontalo ke Polda atas dugaan penipuan serta persoalan legalitas perusahaan. Para jemaah yang diberangkatkan harusnya menjalankan ibadah haji, namun tertunda alias gagal karena menggunakan visa kerja. Sejumlah jemaah haji, sebuah travel haji dan umroh milik oknum anggota DPRD Provinsi Gorontalo melapor ke SPKT Polda Gorontalo atas dugaan kasus penipuan dan persoalan legalitas perusahaan. Para jemaah haji ini sebelumnya terlantar di Bandara Jeddah karena para korban menggunakan visa kerja. Sejumlah orang dari berbagai daerah yang ada di Sulawesi melaporkan oknum anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang diketahui merupakan direktur. Ada sekitar 65 orang yang mengalami kerugian. Para jemaah telah membayar pendaftaran biaya haji bervariatif, mulai 150 juta hingga 800 juta rupiah. Harusnya menjalankan ibadah haji malah tertunda alias gagal. 40 juta, ada yang 200 juta. Tetapi jamaah tidak nyampe. Gelar hajinya tidak dapat. Kira-kira itu. Berarti pemberangkatan pakai seperti apa? Bisa apa ini? Iya, pemberangkatan kemarin itu jamaah mendaftar di travel
Fafil pakai semestinya pakai visa haji, tapi berangkatnya pakai visa tenaga kerja. Salah satu korban mengaku para jemaah hanya diberangkatkan dengan visa kerja. Sampainya di Jeddah, pihak travel menjanjikan akan mengganti visa haji. Bahkan para jemaah kembali dimintai tambahan uang sebanyak 30 juta rupiah per orang agar jemaah bisa masuk Arafah. Bukan hanya itu, para jemaah haji ini juga mengaku terlantar di Jeddah. Sampai di Jeddah itu kita dijanjikan berangkat pakai visa haji lengkap, kita tinggal berangkat ke Mekah. Tapi kenyataannya lain. Sampai di Jeddah malah kami jamaah dimintai tambahan uang 33 juta per orang untuk berangkat ke Arafah. Ternyata uang itu tidak bisa memberangkatkan jamaah ke. Para jemaah yang merasa dirugikan berharap kasus ini bisa diproses oleh penegak hukum. Bukan hanya itu, mereka juga meminta ganti rugi kepada pihak travel. Dari Gorontalo, Nur Faizila Hasan melaporkan. Pemirsa, tim gabungan dari unit Jatanras Polrestabes Makassar dan tim Pegasus Resmob Polres Jeneponto, Polda Sulawesi Selatan menangkap terduga pelaku yang terlibat dalam kasus pengerusakan serta pembakaran di kantor DPRD Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Remaja ini ditangkap oleh tim gabungan dari unit Jatanras Polrestabes Makassar dan tim Pegasus Resmob Polres Jeneponto, Polda Sulawesi Selatan di Jalan Poros, Bantaeng, Bulukumba. Ia diduga terlibat dalam aksi pembakaran gedung DPRD Kota Makassar beberapa hari yang lalu. Hingga kini polisi masih terus melakukan pengembangan penyelidikan untuk mengidentifikasi dalang di balik demo yang berujung anarkis. Polisi juga menyatakan tidak menutup kemungkinan akan ada lagi tersangka lainnya. Dari Jeneponto, Sulawesi Selatan, Haris Karaing, Mamo Ainis melaporkan. Polisi menangkap 4 remaja yang diduga pelaku pembakar halte Transjakarta. Miris, 2 dari 4 pelaku merupakan anggota aktif Karang Taruna, Kelurahan Mampang Prapatan. Empat pemuda terduga pelaku penembakan halte Transjakarta diamankan polisi di kediamannya di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Keempatnya bernama Haris, Surya, Irsyad, dan 1 anak berinisial A. Diketahui, keempat pemuda ini merupakan saling kenal dan suka berkumpul. Miris, 2 dari 4 pelaku adalah anggota Karang Taruna setempat yang aktif. Adik saya, mohon maaf, adik saya badannya cuma gede aja gitu. Pikirannya masih bocah, masih manja banget sama ibunya. Apa masih ibunya gitu. Makanya saya sempat kaget kalau adik saya ngerti-ngerti kayak gitu dari mana gitu. Orangnya aktif ya, Pak? Aktif, pokoknya ibadahnya dimakin aktif. Karang Taruna aktif. Dia orang yang baik gitu. Saya juga kaget gitu, kok bisa ya. Dia ikut-ikutan istilahnya yang nggak positif lah istilahnya. Saat ini para pelaku ditahan Polda Metro Jaya bersama 34 pelaku pendemo anarkis lainnya. Tercatat sedikitnya 22 halte Transjakarta mengalami kerusakan akibat aksi vandalisme. Bahkan 6 diantaranya ludes dibakar orang tak bertanggung jawab. Dari Jakarta, Rizky Faluvi, iNews melaporkan.